Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Siang itu Yona bergegas merapikan segala keperluannya. Pemuda berusia 23 tahun itu baru saja mendapatkan kabar kalau neneknya sedang sakit parah dan meminta seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul. Sebagai cucu pertama di keluarga neneknya, Yona tentu saja langsung berangkat menuju kota Tegal, tempat di mana ayahnya dilahirkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampailah juga Yona di rumah kakek dan neneknya. Suasana sepi menyambut kedatangannya. Tak ada siapapun di rumah itu. Orang tuanya yang sudah terlebih dahulu sampai di rumah Mbah Tumira pun tak terlihat batang hidungnya. Hanya ada satu mangkuk bubur dan segelas teh panas yang tergeletak di meja kamar Mbah Tumira. Dan itu tandanya mereka keluar belum lama. Yona masih mengitari seisi ruangan dan tiba-tiba terdengar orang sedang muntah. Dan benar saja, Mbah Tumira sedang muntah darah bercampur nanah. Terlihat orang tua Yona dan beberapa saudaranya menuntun serta memijat kepala Mbah Tumira. Wajah keriput dengan rambut yang memutih itu terlihat lemas tak berdaya. Sementara itu Mbah Mijan terlihat mondar-mandir sambil mulutnya kemat-kamit seperti orang kebingungan. Setelah Mbah Tumira bisa beristirahat, barulah Yona mendekat dan mengelus rambut nenek yang dulu memanjakannya itu di waktu kecilnya. Badannya kurus dengan kulit yang sudah keriput. Tak terasa matanya mulai mengantuk dan dia pun tertidur di samping neneknya. Dan pada jam 12 malam tepat, tiba-tiba mata Mbah Tumira terbelalak. Badannya kembali sehat dan mampu berdiri sendiri. Dia pun berjalan sambil mengamuk seperti orang hilang kendali. Rambutnya yang panjang putih itu dibiarkan terurai memanjang. Matanya melotot hingga membuat takut siapa saja yang melihatnya. Mbah Tumira berulang kali meminta makan, tapi anehnya dia melempar semua makanan yang diberikan oleh anak-anaknya. Hingga tiba-tiba datanglah Mbah Mijan dengan membawa sebongkah kemenyan yang dibakar. Antara percaya atau tidak, Mbah Tumira melahapnya dengan cepat, seperti orang yang kesurupan. Ya Allah, ada apa dengan Mbah Tumira? Tanya Yona di dalam hati. Setelah selesai melahap kemenyan tersebut, Mbah Mijan pun mengajaknya memasuki ruangan khusus dan tiada satu orang pun yang tahu isi dalam kamar tersebut. Entah apa yang terjadi pada Mbah Tumira hingga dia akan terlihat sehat di tanggal muda dan akan kembali sakit pada tanggal tua. Pada usianya yang menginjak 93 tahun itu, tentu itu hal yang wajar dan hampir dialami setiap orang yang sudah mulai senja. Tapi hal yang tak wajar apabila seseorang mampu melahap kemenyan panas dengan cepatnya. 1 minggu sudah Yona berada di rumah neneknya. Dia pun menemukan banyak keanehan karena setiap dia tidur, Yona sering bermimpi bertemu dengan kuntilanak dan berbagai makhluk mengerikan lainnya. Di dalam mimpinya dia diajak menuju alam yang tak pernah dia temui sebelumnya. Di sana terlihat Mbah Tumira yang sedang dipasung dan kesakitan. Dan hal aneh yang lain adalah Yona sering mendapati Mbah Mijan menyalakan dupa dan membakar kemenyan di setiap sudut ruangan. Dan setiap kali Yona mencoba bertanya kepada kakeknya itu, maka kakeknya itu akan menjawab kalau itu adalah salah satu tradisi di desanya.
Dan apabila tak dilaksanakan akan terjadi hal buruk pada anggota keluarga di rumah tersebut. Bau kemenyan menyeruak di hidung hingga membuat kepala Yona sedikit pusing. Dia pun ingin mencari udara segar di luar rumah. Cuaca yang begitu dingin membuat dia mengurungkan niatnya untuk keluar rumah. Lagi-lagi neneknya meronta kesakitan. Dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri hingga terluka parah. Sayatan di kulitnya pun tak dihiraukannya lagi. Sambil melotot tajam, dia meminta darah ayam cemani segar untuk disiapkan. Dan tentu saja itu bukanlah hal yang gampang, mengingat sulitnya mencari ayam cemani. Selain darah segar, Batu Mira juga meminta untuk disediakan bunga melati yang mempunyai kelopak ganjil. Semuanya kalang kabut mendengar permintaan dari Batu Mira. Sedangkan pemijan sendiri terlihat duduk santai sambil menikmati sebatang rokoknya. Dia seolah tak ambil pusing dengan keanehan yang dialami oleh istrinya. Setelah kejadian malam itu, ayah serta anak-anak Mbah Mijan sepakat untuk meruqyah Batu Mira dengan harapan mampu menyembuhkan Batu Mira dari keanehan tersebut. Karena mereka yakin kalau apa yang dialami oleh ibunya itu bukanlah hal yang wajar. Belum sempat niat tersebut terlaksana, Mbah Mijan bersikeras dan menentangnya. Bahkan Mbah Mijan tak segan-segan mengancam akan mengusir anak-anaknya kalau hal itu tetap dilaksanakan. Hari-hari pun berlalu. Keadaan Batu Mira semakin parah. Tak ada asupan makanan yang masuk selain kemenyan yang diminta 2 hari sekali. Pagi itu Yona merasa jenuh. Dia pun mulai melakukan aktivitasnya di desa. Dia mencoba menanam sesuatu di belakang rumah. Rumah neneknya itu memang tak ada hal yang berubah dari waktu dia kecil hingga dia dewasa. Hanya saja kali itu, ada sedikit yang membuat hatinya bertanya-tanya. Karena di setiap sudut rumah tergeletak bungkusan kain hitam berukuran kecil. Bungkusan kain itu diikat sedemikian rupa menggunakan kain mori yang dipotong kecil-kecil. Yona pun merasakan bulu kuduk merinding, seolah ada mata yang mengawasinya. Sementara itu, Mbah Mijan terlihat begitu sehat mencangkul sawahnya. Padahal usia Mbah Mijan sudah menginjak 100 tahun. Kegiatan yang tak wajar yang mampu dilakukan dengan umur 1 abad. Malam itu tepat malam Selasa Kliwon. Batu Mira kembali mengamuk, dan kali ini permintaannya sungguh di luar nalar. Dia meminta disediakan kepala kebo bule. Anak-anaknya merasa sudah tak sanggup lagi menyediakan permintaan Batu Mira. Permintaan yang dirasa amat sulit itu tak dilaksanakan. Dan apa yang terjadi? Batu Mira semakin menggila. Dia mengambil sebilah pisau dan menyayat tubuhnya sendiri. Dia pun menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Batu Mira? Kejahatan apa yang dilakukannya hingga mengalami masa tua yang sangat menyedihkan? Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.